Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang kedua. Namun sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, marilah kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, dan cicak merayap di dinding. Cara bergerak hewan. Yang pertama, berenang menggunakan sirip. Contohnya adalah ikan paus dan ikan lumba-lumba. Terbang menggunakan sayap. Contohnya adalah burung, capung, dan kupu-kupu. Cara bergerak hewan berikutnya adalah berjalan. Contohnya adalah ayam, kambing, dan kuda. Melompat, contohnya adalah katak, kelinci, dan kanguru. Melata, contohnya adalah ular dan buaya. Selanjutnya, cara bergerak hewan berikutnya adalah bergelantungan menggunakan kedua tangan dan kaki. Contohnya adalah kera dan orangutan, serta memanjat menggunakan kedua tangan dan kaki. Contohnya adalah hewan beruk. Bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Mari kita bahas lebih lanjut. Tumbuhan juga dapat bergerak. Kita pun bisa melihat pergerakan tumbuhan. Di antaranya, pucuk tumbuhan umumnya bergerak menuju arah datangnya sinar matahari, bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau melindungi diri. Yang kedua adalah daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh, atau jika udara di sekitar dingin atau pada saat malam hari. Serta bunga matahari bergerak sesuai arah datangnya sinar matahari. Pagi hari menghadap ke timur, tengah hari menghadap ke atas, dan sore hari menghadap ke barat. Makhluk hidup juga bernafas. Nah, makhluk hidup bernafas dengan alat pernafasan berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, cacing bernafas dengan kulit, dan serangga bernafas dengan trakea. Apakah tumbuhan juga bernafas? Berikut adalah cara tumbuhan bernafas. Tumbuhan juga memiliki alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan bisa melalui permukaan daun, akar, dan batang. Sedangkan alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang, yang mana tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sebagai contoh, bisa kalian lihat dalam gambar, manusia dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kemudian ayam dari telur, anak ayam, hingga ayam dewasa. Sedangkan tumbuhan dari biji, tunas, hingga sampai tumbuhan dewasa. Ciri berikutnya adalah makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya adalah manusia. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam.
Cara perkembangbiakan pada hewan. Hewan bertelur atau biasa disebut dengan ovipar, contohnya adalah ikan, ayam, dan burung. Hewan yang melahirkan atau biasa disebut dengan vivipar, contohnya adalah kucing, kambing, dan gajah. Serta hewan yang bertelur dan melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar, contohnya adalah kadal, buaya, dan ular. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk minum. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Pemakan hewan disebut dengan karnivora, serta pemakan hewan dan tumbuhan disebut dengan omnivora. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Sebagai contoh, kita jika melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Kemudian, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Selanjutnya, buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Serta landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia juga dapat melakukan gerak dengan berbagai macam cara. Sekarang perhatikan gambar berikut, kemudian ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Yang pertama adalah berjalan ke samping kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Dan yang keempat, berjalan ke belakang. Gerakan berikutnya, yang kelima, berlari ke depan. Kemudian yang keenam, berlari ke belakang. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Dan yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Gerakan yang terakhir adalah berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Setelah kalian melakukan kegiatan tadi, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti pada gambar. Tetapi kegiatan ini bisa kalian lakukan pada saat kalian sudah masuk sekolah seperti biasa. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri dari 5 siswa. Kemudian buatlah barisan di depan garis awal. Kegiatan yang pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Berikutnya, siswa berjalan mundur dari garis finish menuju garis start. Kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Dan berikutnya adalah siswa berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Setelah berbagai kegiatan tadi, ternyata kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan, pasti selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Yang jadi pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Nah, sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus tetap berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama pada Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang.
Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Perisai memuat simbol dari sila Pancasila. Pancasila itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Sehingga Pancasila diartikan sebagai 5 dasar atau 5 aturan. Simbol dan bunyi sila pada Pancasila secara keseluruhan, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Sedangkan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.